dengan belas kasihan. Berikan ku makan seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Shalom. Saudara berkati pagi hari ini, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jeratan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesekiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular kebun akan kau lampahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersama Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan Oktober tahun 2025 ini kami percaya Tuhan masih menyertai kami. Dan saat ini kami datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bukti bahwa kami rindu mengasihi Engkau, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Buat umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan Engkau mengelola memberkati umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan Engkau antarkan ke rumah-Mu ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, dengan umat-umat Tuhan di tempat ini memuliakan Engkau. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh perlengkapan yang kami pakai Tuhan Engkau yang memberkati, mengurapi, sehingga semuanya layak di hadapan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang ambil alih. Biar nama Tuhan kami muliakan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita telah dalam hadirat Tuhan. Karena kemurahan
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jadikan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan kembali bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kemenangan, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau lepaskan kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang putus pengharapan Engkau buka jalan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi lagi. Kita katakan ku yakin. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bawa setiap kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Setiap penyembahan kami percaya semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini kami bersuka cita menari bagi Tuhan, karena sukacita berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Tuhan kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara, berikan senyuman yang terbaik, katakan shalom. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Na
pujian Kau Tuhan kami yang hidup. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami boleh diberkati. Urapi secara khusus hamba-Mu Pak Indri yang mendengarkan-Mu ya Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami akan memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Dan hati yang bersyukur kami memberi. Pakai persembahan kami ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar dan kami akan siap memberi bagi Engkau kolekte kami. Puji-puji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara akan berikan yang terbaik korban syukur kita kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi menaikkan pujian ini Bapak Ibu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku
kami bersuka di hadapan-Mu. Roh kami menyala-nyala di tengah-tengah persekutuan di tempat ini maupun yang terhubung dengan YouTube dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita surgawi sekarang melimpah-limpah atas kami. Dan sekarang ini ya Bapa, ketika kami terhubung dengan Engkau, kami mau duduk diam. Ada waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, supaya kami dibangun, supaya kami dikuatkan, supaya arah kehidupan kami dimantapkan di hadapan Tuhan, fisik kami diperbarui di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan bahwa kita sudah terus masuk ke bulan-bulan dan sekarang mulai penghujung ya, bulan Oktober. Berber itu mulai musim hujan ya. Berber hujannya banyak, berkatnya banyak. Amin. Ya. Jadi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ketika kita mau masuk tahun 2025, semua orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang berat. Ya, semua orang berkata seperti itu. Dan memang tahun ini tahun yang berat. Panas minta ampun. Sekarang ini ada himbauan dari pemerintah, jangan keluar dari rumah jam 8 sampai jam 4 sore, katanya begitu. Karena panasnya bisa bikin orang dehidrasi. Karena memang cuaca juga agak ekstrim ya. Siang itu panas kan. Tetapi sekalipun begitu, bulan demi bulan kita bisa lalui dengan baik. Ada amin. Bapak Ibu Saudara melewati bulan Januari, Februari, Maret terus ya. Walaupun kebutuhan banyak, kebutuhan silih berganti, ada masalah ini dan itu, tetapi sampai di bulan Oktober ini Tuhan tetap menyertai kita. Ada amin. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kita sampai sekarang ini, sekarang waktunya kita mau belajar sama Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kita akan masuk dalam tema kita kali ini adalah Witnessing with Passion. Ya. Bersaksi dengan semangat ya. Siapa yang suka kalau ngomong soal passion ya? Semangat. Tetapi sebelum itu kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya, terangkat ke surga, Tuhan Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman ini diberikan kepada para muridnya ketika mau ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan muridnya melakukan, Bapak Ibu Saudara, melakukan. Mereka tersebar kemana-mana seluruh dunia dan memberitakan Injil. Kemudian dari muridnya mulai muncul gereja mula. Mereka juga memberitakan Injil terus ya, sampai ke tanah Batak, Mensen ya, sampai ke Indonesia, ke Jawa, ke Irian, ke Papua, ke Manado. Ya, terus sampai masa modern, sampai kita sekarang ini di FGC. Ada amin. Dan firman ini sekarang untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Nanti kita akan pikir, amanat agung lagi. Ya, kita harus paham juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau engkau diselamatkan, jangan jadi egois. Karena apa? Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan. Ya. Engkau mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sudah diselamatkan. Ada amin. Ya. Tetapi keselamatan itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk bersaksi bagi Kristus di dunia ini. Sekarang ini di dunia ada 8,2 miliar umat manusia. Ya. Yang beragama Kristen dan Katolik sekitar 2,2 miliar. Artinya baru 20%, 25%, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekitar 80% belum percaya Yesus, terus gimana dong? Tugas siapa dong? Emang Tuhan ucuk-ucuk dong datang ke dunia kemudian kamu bertobat? Nggak ada. Ya. Yang ada di dunia adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan tugas ini buat kita juga. Ada amin.
Kalau kita sudah menerima keselamatan, diberkati surga yang luar biasa, sekarang bagian kita untuk membagikan keselamatan itu. Jangan egois. Jangan egois. Berbeda loh. Kita melayani Tuhan itu bukan untuk beroleh keselamatan. Bukan seperti teman-teman kita, saudara-saudara yang lain. Bukan. Mereka susah Pak ya supaya selamat. Kita enggak. Iman kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu engkau diselamatkan. Tetapi apakah berhenti di situ? Tidak. Tuhan ingin kita juga membawa keselamatan bagi semua orang. Bersaksi bukan merupakan kewajiban, melainkan apa? Ungkapan kasih kita dan sukacita atas karya Kristus dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu perlu menyadari ya, ini sebetulnya bagian yang luar biasa. Memang bersaksi tidak menentukan keselamatan. Ya. Keselamatan ditentukan oleh iman percaya kita kepada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Ya. Terus kesaksian kita apa? Pelayanan kita terus buahnya bagaimana? Tuhan katakan setiap anak Tuhan akan menerima upahnya. Kalau kau diberi 1 talenta, kau kembangkan menjadi 2 talenta. Amin. Kalau kau terima 2 talenta, dikembangkan menjadi 4 talenta. Terus gunanya apa? Yang pertama, engkau masih hidup di dunia, upahmu di dunia. Amin. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah supaya apa? Semakin bisa melayani, semakin bisa melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan katakan upahmu besar di surga. Artinya surga sudah kita dapat, tetapi ternyata ada juga upah di surga. Tolong pahami. Jadi di surga pun ternyata ada upah. Bahkan Tuhan Yesus katakan kalau kau menabung jangan di bumi ya. Nggak apa-apa juga punya tabungan ya. Tapi jangan fokus kumpulin duit-duit banyak di dunia karena ngengat dan karat merusakannya pencuri-mencuri. Ya, tapi tabunglah tadi di surga. Terus gimana dong caranya? Dengan pelayananmu, ya. Dengan kesaksianmu, dengan apapun yang kau lakukan di dunia untuk Tuhan, itu kamu sedang menabung di surga. Terus nanti bentuknya seperti apa ya? Bapak Ibu Saudara, di surga upah menanti kita dalam bentuk rumah di surga. Orang yang melayani dikit, orang yang tergerak hatinya terbeban untuk bersaksi bagi Tuhan sedikit, rumahnya di surga juga kecil. Kalau orang melayani Tuhan dengan baik dan penuh sukacita, tiap hari ketemu sama Tuhan, rumah di surga juga besar. Itu adalah upah di surga. Ini bukan masalah duit ya, bukan. Tetapi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dekat. Sejauh mana kita tergerak hati untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kau diberi talenta yang besar, gunakan talenta itu. Tapi kalau kau diberi talenta yang agak kecil, gunakan juga itu. Dimanapun kau berada, kerjakan itu. Upah di surga sama. Gedenya sama, kecilnya juga sama. Jadi ketika orang terima 1 talenta kembangkan jadi 2, ya berarti dia multiplikasi 2 kali lipat. Sama dengan orang terima 5 talenta dikembangkan jadi 10 talenta. Berarti double. Di surga sama upahnya double. Rumahnya juga besar. Ada banyak kesaksian. Ya kalau Bapak Ibu lihat YouTube, orang-orang yang sederhana di gereja ya. Jadi koster ya. Bukan orang yang terkenal, tetapi dia diperlihatkan Tuhan rumahnya di surga besar. Keren kan? Kenapa? Dia melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sementara ada kesaksian pendeta-pendeta yang besar ya, salah satunya Pak Yoyu. Itu pendeta yang besar sekali. Ketika dia diizinkan melihat rumahnya di surga, belum jadi. Kenapa seperti itu? Karena di dunia dia sudah mendapatkan upahnya. Dia terkenal, disanjung di mana-mana, ya, terkenal di seluruh negaranya. Kebetulan itu negara Korea, ya. Terkenal sekali. Karena dia sudah menerima semua upah di dunia, di surga upahnya sedikit. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kau alami sekarang ini, melayani dengan setia. Ada amin. Upahmu sama di surga nanti. Bapak Ibu Saudara ketika setia melayani dengan sepenuh hati, dengan hati melekat sama Tuhan, sama upahnya dengan saya. Makanya kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara di tempatmu, saya di tempat ini, kita berada dimanapun juga,
layani Tuhan dengan sukacita. Ada amin? Amanat agung ini berlaku bukan untuk pendeta, bukan untuk pengerja, tetapi untuk semua anak Tuhan. Ada amin? Ketika Bapak Ibu kita baca itu, firman itu untuk engkau, firman itu untuk saya. Oh, Bapak Ibu sering pernah lihat ini, gamate, gitu. Kalau kita kerja di perusahaan Jepang atau pernah ke Jepang itu biasa sekali ya. Gamate kudasai, ya. Gamate itu artinya semangat. Ada budaya yang sangat luar biasa di Jepang, yaitu budaya semangat atau gambaru namanya. Itu kata asalnya dari gambaru. Karena gamate itu diperpanjang gamate kudasai, kemudian kudasai diambil jadi gamate. Gamate. Jadi di budaya Jepang itu setiap orang itu dari kecil sudah dilatih untuk apa? Bersemangat dan tidak mengeluh. Jadi dua ini, bersemangat dan tidak mengeluh. Suatu kali ya saya sering ke Jepang ya, kemudian di sana main ke rumah temen ya, satu keluarga. Kemudian kita main ini nyusun Rubik ini, nyusun. Ya karena ini kayak main sama anak-anaknya, main. Anak-anaknya kan udah biasa main Rubik nyusun cepet banget. Sedangkan saya pelan, jatuh lagi. Ada satu hal yang menarik di budaya mereka. Kalau kita lagi main itu kan walaupun main pasti kompetisi dong. Jelek-jelek pasti gitu kan, ngomongnya kayak gitu kan. Tetapi mereka tidak loh. Kalau mereka lagi main, itu yang sudah menang akan menyemangati orang yang lain. Menyemangati. Jadi saya mainnya sama anaknya teman saya, masih kecil gitu, masih SD gitu. Mereka udah selesai duluan ya, mamanya juga udah selesai ya, saya belum, pelan-pelan jatuh lagi. Dan terakhir saya enggak ya, memang selesainya terakhir sekali ya. Ketika mereka sudah selesai, mereka ngomong saya, gamate ojisan, gamate. Anak kecil nyemangatin saya untuk gamate. Ayo semangat, ojisan itu paman ya. Om, ayo semangat om, semangat. Gamate ojisan, gamate. Belum kasih lagi bila-bila Rubik yang lain. Ini, habis ini nih. Oh ya, gamate. Tidak ada orang yang membuli orang lain, tetapi memberi semangat. Keren kan? Bahkan suatu kali, sering kali mama jalan sama anaknya yang masih di balita jalan. Kalau jalan itu nggak seperti di kita, anaknya digandeng, aduh jatuh ya gitu. Mereka jalan bareng. Anaknya juga dengan susah payah tetap jalan, tapi mamanya tetap jalan. Nanti dia jatuh, bang gitu kan. Anak kecil kan jalannya kadang jatuh juga. Kalau kita gimana coba? Waduh, kodoknya pergi ke kodoknya. Yang disalahin kodoknya. Semua yang disalahin. Tuh anaknya disuruh bangun, ayo jangan nangis ya. Kalau budaya mereka, anaknya jatuh, mamanya lihat aja, gamate. Suruh bangun lagi, jalan lagi. Artinya apa? Bahwa budaya mereka itu mendorong orang untuk bersemangat, pantang menyerah, tidak putus asa. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kalau melihat aktualnya seperti apa, lihat aja Piala Dunia sepak bola. Ya, Bapak-bapak yang sudah suka lihat sepak bola, Jepang pernah jadi juara 1 sepak bola dunia? Nggak pernah. Brasil, Argentina, Eropa atau ya. Tetapi mereka kalau main, walaupun tersisi, walaupun dari start awal sampai finish, dia nggak akan pernah berhenti berusaha dengan keras. Sampai pulih panjang, dia tetap kejar terus. Beda dengan orang kita misalnya, kalau udah kalah 2-3-0 udah loyo, pertengahan jalan udah loyo ya. Pasti udah loyo. Tapi budaya mereka enggak, sebelum perut berhenti, mereka terus berusaha. Walaupun tahu nanti kalah karena yang dihadapi lawan-lawan yang sangat luar biasa. Ini adalah budaya. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti bekerja, ada keluarga, anak yang bekerja di perusahaan Jepang, inilah budayanya.
Saya pun akhirnya di keluarga juga menerapkan seperti itu. Ayo semangat. Semangat. Udah ngantuk kita pelayanan semangat. Itu bagi saya udah nggak ada cerita lagi. Bukan ayo aduh tidur dulu. Semangat. Semangat itu artinya ayo kita berjalan. Itu yang kita ajarkan juga kepada anak-anak, bahkan keluarga kita waktu itu melihat kita orang yang sadis. Saya kepada anak-anak ya. Tetapi mendidik untuk hal yang semangat ini tidak ada kompromi. Ayo semangat. Pelayanan sampai malam, besok sekolah ya nggak peduli. Selesaikan pelayanan, besok pagi ayo bangun-bangun, semangat. Begitu semangat ya harus bangun. Ini adalah budaya yang luar biasa. Ya, karena apa? Tuhan sendiri yang meminta kita untuk selalu bersemangat. Kalau Jepang ada gambate, kalau Cina apa? Jiayo. Ya. Kalau Jepang itu gambate, kalau Cina jiayo. Ya. Kalau Korea apa? Wanting. Wanting. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Luar biasa dong. Banyak orang mati itu karena ketakutan. Kematian yang terbesar itu kebanyakan karena apa? Penyakit kanker. Apakah kanker nggak bisa sembuh? Oh bisa. Tetapi lebih banyak orang mati daripada sembuh. Ya apalagi sudah stadium 3, sudah stadium 4. Kenapa seperti itu? Karena begitu divonis kanker, orang langsung semangatnya hilang. Tapi apakah ada orang yang bisa tetap bersemangat? Ada, dan mereka tetap hidup. Sekalipun kanker apapun, ya ketika dia bersemangat, dia tetap hidup. Dan ternyata memang tubuh kita ini bisa dikontrol oleh spirit kita. Bapak Ibu mau tahu ya? Semangat tinggi bahasa Inggrisnya apa? High spirit. Spirit itu apa? Roh kalau mau tahu. Body, soul, and spirit. Artinya bahwa memang dari bahasa asalnya semangat itu bukan berasal dari tubuh, tetapi dari roh. Makanya dikatakan keep on high spirit, ya. Spirit, rohnya harus tinggi. Bahasa terjemahnya kayak itu. Tetapi bahasa terjemahnya ayo semangat. Keep on high spirit. Jadi semangat itu dimulai bukan dari tubuh, tetapi dari roh. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat orang naik gunung, enak ya. Ada yang pernah naik gunung ya? Saya hobinya naik gunung dulu sebelum menikah ya. Ya. Naik gunung ya, itu tidak ditentukan oleh tubuh yang besar, tidak ditentukan oleh tubuh yang kuat. Orang bisa sampai di atas ditentukan oleh apa? Semangat. Seperti orang lari maraton 10K misalnya, itu tidak ditentukan oleh kekuatan, tetapi semangatnya dia bisa mencapai garis akhir. Jadi tubuh dikendalikan oleh roh. Itulah semangat. Nah kita sendiri bagaimana? Anak-anak Tuhan bagaimana? Siapa yang mengendalikan roh kita? Bagaimana caranya kita terus bisa bersemangat? Firman Tuhan katakan yang jelas, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya yang membuat kita bisa menjadi saksi itu siapa? Roh Kudus. Dimulai dari Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak akan tahan bersaksi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi nggak bakalan bisa. Kita akan sibuk dengan urusan kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan rumah tangga kita, sibuk dengan sekolah kita. Di sini banyak orang yang bekerja, tetapi pelayanan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir betapa capeknya itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja, Sabtu, Minggu pelayanan, terus kapan tidurnya? Dan itu terus menerus. Tetapi ketika anak Tuhan berkomitmen bersama dengan Roh Kudus, tidak ada capek. Ada amin? Melayani dengan sukacita,
bekerja dengan penuh semangat. Itu adalah bagian anak Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya. Saya bukan full timer dari awal sampai sekarang pun sekuler kok. Ya. Tetapi bagaimana bisa menjaga tubuh tetap bisa bekerja, ya, tetap bisa melayani, bahkan mengembalakan. Kalau orang biasa tidak masuk akal. Tetapi ada satu hal, kita punya Roh Kudus. Ada amin? Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan Roh itu akan turun atasmu, yang membuat kau menjadi anak Allah, yang membuat kau bisa bersaksi, berkata ya Aba ya Bapa. Jadi yang membuat kita menjadi anak Allah, kita mempunyai sukacita semangat yang baru, bukan karena kedagingan kita, tetapi karena Roh Kudus. Roh itu yang membuat kita bisa menjadi saksi. Contoh awal yang jelas adalah ketika pertama kali Pentakosta, ya, di upper room, Roh Kudus disurahkan. Tahu Petrus ya, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ketika punya Roh Kudus, dia mempertobatkan 3.000. Menyangkali 3 kali, kemudian dia bisa membuat orang 3.000 bertobat. Itu karena apa? Karena Roh Kudus. Luar biasa dong. Tidak ada kuasa dimanapun juga yang bisa membuat orang bertobat dalam satu waktu. Bahkan sekarang ini kita juga bisa melihat ada KKR-KKR yang besar ya. Semua orang bertobat di jamaah Tuhan. Itu bukan karena kemampuan manusia. Itu karena kuasa apa? Roh Kudus. Ada amin? Dan kuasa itu tetap sama. Dan kita di sini juga tetap punya kuasa itu. Dan kita bersaksi dengan penuh semangat karena ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan katakan apa? Biar roh-rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yo. Roh Kudus adalah roh yang bersemangat. Lihat Tuhan Yesus, ya, sekalipun capek, sekalipun dia memikul salib, tapi di atas kayu salib berkat-berkat tetap mengalir. Kenapa? Ada semangat. Ada semangat di dalam kasih untuk keselamatan anak-anaknya. Ya. Jadi pada khotbah kali ini saya minta, ya, supaya kita melekatkan diri kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Supaya hidupmu terus bersemangat. Supaya rohmu tetap menyala-nyala. Ya. Roh menyala-nyala itu bukan cuma untuk kesaksian Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu juga membuat kita bisa menyelesaikan tugas sehari-hari dengan baik. Ingat, roh Tuhan ada di mana-mana. Roh Tuhan itu membuat alam semesta bisa bergerak dengan baik. Coba kalau roh Tuhan itu malas, roh yang malas, terus gimana coba? Matahari terbitnya malas molor. Hujannya malas nggak mau turun hujan. Terus gimana coba? Alam semesta bisa berjalan dengan baik karena ketepatan waktu yang dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang rajin. Coba tumbuh-tumbuhan malas tumbuh, coba. Padinya malas tumbuh, malas gitu. Hidup kita udah sengsara. Di dunia sengsara. Matinya susah, ya. Kita punya Tuhan yang rajin. Tuhan berkarya melalui apa? Melalui rohnya. Dan roh itu sekarang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya.
Jadi bukan hanya untuk engkau bekerja, bukan untuk melayani saja, tetapi dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam mendidik anak, roh itu membuat engkau punya roh yang rajin. Ibu-ibu rajin, ada amin? Kalau ibu-ibu nggak rajin, rumahnya kayak apa? Kayak besar. Emang anak kita bisa rapi gitu pertanyaannya? Oh enggak gitu ya. Padahal anaknya udah tua. Apalagi dia masih kecil, jumpalitan, buang sono, buang sini. Kalau mamanya nggak rajin, terus gimana rumahnya, Bapak Ibu Saudara? Pasti kotoran sampah di mana-mana, jumpalitan sono sini. Ya. Nomor satu yang rajin adalah di rumah mamanya. Jadi kenapa mama bisa rajin terus menerus? Nggak stres gitu. Ada yang stres di sini? Tidak. Karena punya Roh Kudus, ada amin. Roh Kudus membuat ibu-ibu di dalam Tuhan itu rajin luar biasa. Ada amin. Rajin merawat rumah, rajin berdoa, ada amin. Kemudian di rumah ada bapak-bapak. Bapak-bapak punya Roh Kudus. Bekerja Bapak Ibu Saudara? Bekerja dong. Kalau malas terus gimana? Malas, nggak masuk ah. Cutinya habis, no pay leave. Habis itu gajinya potong terus. Karena rajin lembur dong. Begitu lembur duitnya nambah dong. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih muda, lembur itu sampai puluhan jam. Dan saya nggak capek sama sekali. Waktu masih muda. Karena apa? Semangat yang luar biasa. Sampai sekarang pun juga semangat bekerja, semangat melayani Tuhan. Saya paling sebel kalau lihat orang loyo ya. Dari wajahnya kelihatan. Orang bersemangat dan tidak itu kelihatan dari wajahnya ya. Orang loyo. Itu berkatnya juga loyo. Jangan amin ya. Ya saya percaya di sini karena Roh Kudus semangatnya muncul terlihat dari wajah yang bersemangat. Ada amin. Anak-anak juga Bapak Ibu Saudara. Anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus apa? Nggak usah disuruh belajar, dia belajar dengan baik. Ada amin. Ya kadang molor-molor dikit ya, tetapi ketika udah bangun mereka semangat lagi. Kenapa? Ada Roh Kudus. Artinya bahwa roh yang menyala-nyala itu bukan hanya karena untuk melayani Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini tadi udah. Terus bagaimana kita caranya melayani dengan semangat? Ya. Yang pertama, cara yang paling gampang adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa dalam melayani Tuhan karena pekerjaan, karena kesibukan ya, karena rumah tangga yang diurusin banyak. Kemudian dia hanya ngomong, aku cuman bisanya berdoa. Cuman bisanya berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau mau tahu ya, yang pertama, yang paling dahsyat yang dihargai oleh Tuhan adalah doa. Ada amin? Kenapa? Kalau mau tahu doa itu apa coba? Doa itu apa coba? Kita ngomong buat siapa? Buat diri kita? Buat dengar orang? Buat siapa? Buat Tuhan dong. Artinya ketika kita berdoa, kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol tentang apa? Tentang pergumulan hidup, tentang semua yang kita serahkan supaya apa? Tuhan dengar, supaya Tuhan jawab. Kalau Tuhan jawab, ya lebih hebat mana daripada yang kita bisa lakukan? Hebatan Tuhan dong. Mujizat terjadi karena apa? Karena doa dong. Kesembuhan terjadi karena apa? Karena doa dong. Jalan keluar bisa terjadi karena apa? Karena doa dong. Bisa nggak orang tua menyelesaikan masalah anakmu? Nggak bisa. Ngajarin belajar gitu, ya, ngajarin ekskul gitu, nggak bisa. Tetapi di dalam doamu, Tuhan membuat anak-anakmu jadi cerdas. Ada amin? Engkau tidak bisa mengatur pergaulan anak-anakmu, nggak bisa. Dia punya circle-nya sendiri, punya pergaulannya sendiri. Tetapi di dalam doamu Tuhan bisa mengatur orang mana yang bertemu dengan anakmu, orang mana yang dijauhkan. Itu adalah kuasa doa.
Kau tidak bisa mengatur suamimu di tempat kerja bentuknya seperti apa, nggak bisa. Mau males rajin punya selingkuhan nggak bisa. Ya, tetapi di dalam doamu, engkau bisa minta Tuhan melindungi suamimu. Ada amin. Jadi yang nomor satu kalau bagi saya sampai sekarang ini, nomor satu paling dahsyat itu adalah doa. Kenapa? Doa itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan pernah menyepelekan doa, terutama para orang tua, para lansia. Memang kau tenaganya udah lemah, duitnya nggak banyak, tetapi semakin kau melekat kepada Tuhan, jawaban doamu dahsyat luar biasa. Ada amin. Untuk itu pelayanan yang paling dahsyat adalah ucapkan nama-nama orang yang kau doakan di hadapan Tuhan. Tak pernah jemu-jemu, nanti Tuhan jamah mereka. Kuasa itu menyertai kita. Ada amin. Yang pertama, doakan satu orang. Setiap hari doakan. Walaupun kelihatannya nggak dijawab, doakan saja. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menjawab doamu. Ada amin. Kemudian berikutnya, ketika kau bertemu dengan orang siapapun saja, pengalaman hidupmu bagikan kepada mereka. Tidak usah menggurui Bapak Ibu Saudara, tetapi membagikan pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang bagaimana? Bersama dengan Tuhan. Ada amin. Saya percaya ibu-ibu banyak hal yang sudah diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau mau ke pasar, ketemu penjual, ketemu orang, ngobrol baik-baik, itu bisa muncul. Bisa muncul di dalam percakapan sehari-hari. Ketika kita bekerja, ada masalah nggak selesai, kita berdoa, orang lihat, wih, kok tiap kali berdoa, kenapa sih? Iya, kalau saya berdoa, masalah saya cepat selesai. Artinya apa? Kesaksian tidak perlu jauh-jauh. Ya, kita tidak perlu jadi pengkhotbah yang luar biasa. Jadilah dirimu untuk membagikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada amin? Kemudian kalau kita ketemu orang lagi lemah, letih lesu, ya, semangat ya. Bagikan kuasa rohmu itu kepada orang-orang yang letih lesu, yang butuh pertolongan, yang butuh doa. Saya percaya dimanapun kita berada akan ketemu sama orang-orang kayak gini. Ya, teman kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal, mereka kelihatan suntuk banget. Ya, kita bisa ngomong semangat, ayo semangat. Orang jualan, ya samperin aja, kita beli, semangat ya bang ya, semangat. Kita ngomong seperti itu aja, ingat, kuasa Roh Kudus dalam diri kita akan menyemangati mereka. Ada amin. Bahkan kita menjadi pembeli favorit. Bahkan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara pergi ke suatu rumah makan atau tempat toko sepi, ya? Kemudian kita datang ke tempat itu, dan ketika kita datang, sebentar kemudian banyak orang ikut datang. Kenapa seperti ini? Ini real, ini nyata. Karena kita punya kuasa untuk mendatangkan berkat dimanapun kita berada. Ada amin? Jadi bukan egois untuk dirimu sendiri, tetapi kita juga bagikan. Kita berada dimanapun itu menjadi berkat. Ada restoran sepi, datang aja ke situ, kita duduk makan. Doa Tuhan berkati restoran ini. Sebentar kemudian restoran itu akan ramai. Dan kita dimana-mana biasa seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu merasakan seperti itu, kenapa Bapak Ibu nggak lihat di tempat kerjamu ketika engkau ada, berkat Tuhan tercurah atas tempat itu. Ada amin. Ketika engkau tinggal di suatu tempat, di perumahan, engkau ada di tempat itu, rumah itu diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Ketika engkau bersekolah di satu kelas, anakmu ada di tempat itu, kelas itu diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Saya melihat, ya bukan ngomong apa, tapi dimanapun saya bersekolah, kelas itu diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini FGC, ya, ada banyak sekolah di sekolah teologi, ya. STT itu juga diberkati Tuhan. Ada amin. Karena keberadaan anak-anak Tuhan. Jadi nggak usah berpikir jauh-jauh, susah-susah. Di mana saya berada, di situ berkat Tuhan tercurah. Ada amin. Sekarang ini kita pakai gadget, ya. Gadget apa aja, IG, ya, YouTube segala macam. Kita terima berita, kita teruskan. Kita terima berita, teruskan.
Bapak Ibu biasa nerusin berita apa? Olahraga, kesehatan, atau gosip? Di lingkungan pertemanan kita orang pasti tahu kok. Ini hobinya sharing yang lucu-lucu. Ini hobinya sharing tentang kesehatan. Ini hobinya sharing tentang yang serem-serem. Ini hobinya sharing tentang politik yang gak jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara terkenal sebagai seorang apa? Gunakan dirimu untuk membagikan firman Tuhan. Ada amin? Sebelum ada WhatsApp, sebelum ada internet, email, saya sudah kirim renungan itu dari puluhan tahun yang lalu. Dan setiap hari saya kirim sampai sekarang ini. Ya. Dan saya melihat ini terus berkembang, bukan hanya bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris. Ya, teman-teman yang di luar negeri mau share ke teman-teman yang lain. Artinya apa? Bahwa kita dipakai Tuhan, sekalipun kita ada di tempat ini di Indonesia, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Gunakan semua potensimu untuk melayani Tuhan. Ya, mass media yang kau miliki gunakan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian apa? Terlibat dalam pelayanan. Gunakan untuk bertumbuh dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kalau punya anak, cemplungin aja di gereja ya. Karena di gereja lah tempat kita melindungi anak-anak kita. Kita nggak bisa tahu bagaimana cara mendidik nyanyi, main musik ya. Biarkan anak-anak tumbuh di gereja. Nanti banyak yang bisa melatih musik, melatih memuji Tuhan, melatih berorganisasi. Mereka bertumbuh secara dahsyat dan luar biasa. Dan yang lebih penting adalah ketika kau diberi kesempatan untuk menyaksikan kehidupanmu, lakukan itu. Jangan ditahan-tahan. Karena inilah waktunya Tuhan akan memberkati engkau. Kehidupanmu akan dipakai Tuhan pada saat itu. Ada amin? Ada hal yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tandanya apa? Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Berkat sudah tercurah atas engkau. Sekarang giliran engkau dipakai Tuhan. Dengan cara apa? Kalau ada orang kerasukan setan, usir. Bukan sebaliknya, kita malah takut sama setan. Diusir dalam nama apa? Tuhan Yesus. Gak usah peduli setan segede apapun. Aku mengusir engkau dalam nama Tuhan Yesus. Setan itu tahu siapa anaknya Tuhan, siapa bukan anaknya Tuhan. Bapak Ibu anaknya Tuhan. Amin. Gunakan nama yang berkuasa ini untuk menghancurkan kuasa iblis. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kita di gereja dilatih untuk berbicara dalam bahasa roh. Kita memegang ular, minum racun maut tidak celaka. Bapak Ibu Saudara, ada zaman sekarang ini mana ada kita tidak meminum bahan-bahan pengawet. Tetapi percayalah di dalam Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan kok. Ya, asal jangan berlebihan juga. Nggak usah khawatir, nggak usah waduh makanan ini berbahaya, makanan ini berbahaya. Hiduplah secara wajar. Tuhan menjaga engkau. Karena ada firman-Nya berkata di tempat ini. Hal-hal yang tidak bisa menghindari, tidak usah dihindari, lakukan saja. Kuasa Tuhan akan menyertai engkau. Sekalipun engkau minum racun maut, tetapi tidak celaka. Bahkan lebih dahsyat lagi, engkau akan mendoakan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada amin? Kenapa? Kerajaan Allah bukan dari perkataan, melainkan dari kuasa. Dan kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Firman Tuhan katakan pergilah. Dimanapun kau berada, pergunakanlah kuasa itu untuk membagikan keselamatan bagi semua orang. Ada amin? Bapak Ibu siap? Puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Melengkapi hati
dan firman-Mu berdaulat atas kami. Dan firman-Mu berkata, kami harus menjadi saksi Tuhan. Bapak surgawi, kami bersyukur. Kami sudah menerima jaminan keselamatan. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah punya surga itu. Tetapi ada satu hal, isi hati Tuhan untuk semua umat manusia. Tuhan ingin keselamatan itu bukan hanya kami pegang saja, tetapi kami juga bagikan. Bapak surgawi, untuk mengajar kami bahwa di dunia ini ada roh Allah yang menyertai kami. Roh yang memberikan kami semangat. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bersaksi, semangat untuk menjalani kehidupan, semangat untuk membagikan berkat bagi semua orang. Dan semangat itu akan kami terus bawa, terus kami bawa. Semangat itu akan kami terus nyalakan di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam doa pribadi kami. Akan terus kami nyalakan. Sehingga dimanapun kami berada, di hari-hari kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kami, dimanapun kami berada, roh kami terus menyala-nyala. Roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami tidak egois, hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami membagikan kasih Tuhan untuk semua orang. Melalui doa-doa kami, melalui perhatian kami, melalui kasih sayang kami, melalui apapun yang kami miliki. Supaya semua orang tahu bahwa di dalam Kristus ada kesempatan. Bapak surgawi, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berhenti. Karena itulah kami akan terus melayani Tuhan dengan penuh semangat dan tidak bersungut-sungut. Bapak surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Dan kita ucapkan syukur kepada Allah. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Indriatmo yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami jemaat FGC di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, istri, dan anak-anak seluruh keluarga diberkati Tuhan. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan lewat multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyampaikan pesan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala dan Tim Rendah, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Yeremia diadakan 1 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak muda, mari datang dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ibadah WBI diadakan 1 kali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi kamu wanita, mari datang dan belajar bersama-sama di dalam Tuhan. Ibadah call diadakan setiap hari Jumat. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung call, bisa menghubungi pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam di Gor Wanajaya, Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengirim lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Mari berpartisipasi untuk acara Natal dengan cara membeli kupon seharga 20.000 per lembar. Bagi saudara yang mengambil kupon, harap kupon tersebut disimpan dan nantinya akan diundi di acara Natal umum dengan hadiah-hadiah yang menarik. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam beribadah di minggu selanjutnya. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya.
memberkati suami istri, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Mari saudara kita pagi berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikannya, Bapak Indri Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga dengan Ibu Gembala kami, Ibu Indri, dan ketiga anaknya Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Gembala pembina kami, Bapak Niko Tuhan beserta istri dan keluarga, dan begitu juga staf penggembalanya. Terima kasih juga Tuhan untuk Gembala Rayon 18 Pak Adi Markus Tuhan, dan beserta istri dan keluarga dan staf penggembalanya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini, biarlah melalui keluarga ini Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan untuk semua yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pelayanan kami, biarlah kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, berkati kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, dan begitu juga buat anak-anak kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati, tumbuh kembangnya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang diberkati daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita atas bangsa kami ini Tuhan. Berkati pimpinan tertinggi bahkan sampai RT RW Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang telah kami sampaikan. Berkati setiap kami yang memberikan, biarlah setiap apa yang kami berikan itu untuk memperlakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami sebelum pulang dari tempat ini Tuhan nanti Tuhan, berkati kami. Dan begitu juga Tuhan sebelum kami menerima berkat yang akan disampaikan Bapak Gembala kami, sempurnakan doa kami yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Tuhan dari kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu, Roh Kudus Allah ada padamu, yang membuat kau punya roh yang menyala-nyala, yang membuat kau punya roh yang setia, tahan banting, tidak mengeluh. Karena untuk itulah kau diutus. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan untuk semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau rencanakan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih kami dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Kita ucapkan Engkau memberkati aku.